Diketahui sulit jalani debut bersama timnas Indonesia. Begini kata Justin Hubner usai tampil kurang baik dalam laga uji coba melawan timnas Libya. Lini belakang timnas kian lengkap. Benarkah pemain jangkung timnas Indonesia Erkan Bagot sudah bergabung bersama timnas Indonesia di Turki dan siap comeback lawan timnas Libya di laga kedua? Sudah kontak dengan PSSI, nama Messi Hilges kini ramai di media sosial tanah air. Benarkah sang pemain akan segera menjadi bagian dari skuad tim merah putih? Datang dan bertemu dengan ketum PSSI Erick Thohir. Benarkah nama Tom Haye kini kembali menjadi jawaban skuad coach Sintayong? Kalah telak dari timnas Libya, begini respon mengagumkan coach Sintayong. Berikut Speech 11 akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Pelatih timnas Indonesia, coach Sintayong tidak merasa panik dengan hasil yang didapat timnas Indonesia saat berjumpa timnas Libya. Sebab menurut sang pelatih, skor laga tersebut tidak punya arti apapun bagi skuad Garuda. Bagi sebagian fans timnas Indonesia, hasil itu dapat respon negatif, apalagi tim racikan coach Sintayong itu kebobolan dari gol-gol merupakan kesalahan pemain belakang. Meskipun kekalahan telak dari timnas Libya dapat respon negatif dari fans, coach Sintayong cukup santai menanggapi situasi yang ada, di mana coach Sintayong punya sudut pandang lain dalam melihat laga melawan timnas Libya. Memang tidak melihat skor dan jalannya pertandingan seperti apa, hanya untuk cek kondisi pemain seperti apa, ucap coach Sintayong. Jadi karena tujuannya itu, kami memainkan semua pemain yang ada di tim. Tolong jangan memberikan arti dalam laga kemarin. Kita memang kemarin tidak melihat skor. Secara fisik para pemain pasti masih capek, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Mulai dari laga lusa lawan Libya, secara keseluruhan kita akan menyesuaikan jelang pertandingan lawan Irak. Jadi ini adalah salah satu proses juga, akan menyesuaikan formasi juga agar kita bisa melawan Irak dengan baik, kata coach Sintayong. Kita akan mempersiapkan tim ini dengan lebih baik mulai tanggal 5 nanti untuk antisipasi Piala Asia, imbuh sang pelatih. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mengaku bahwa ia menjalani laga debut yang sulit di timnas Indonesia versus Libya. Hubner turun bermain di awal babak kedua dalam duel uji coba timnas Indonesia versus Libya di Antalya, Turki. Dalam duel tersebut, Hubner melakukan dua kesalahan fatal yang berujung gol bagi timnas Libya. Dua blunder yang dilakukan Hubner membuat Libya bisa mencetak gol kedua dan ketiga. Saat Hubner bermain, timnas Indonesia kebobolan 3 gol dan akhirnya kalah 0-4 saat laga usai. Selepas laga usai, Hubner mengakui kesulitan menjalani laga pertama bersama timnas Indonesia. Sejumlah hal baru yang ia hadapi membuat Hubner belum bisa menampilkan performa dan level permainan terbaik. Ini adalah pertandingan pertama saya. Laga ini sungguh sulit karena sistem baru untuk saya, formasi baru untuk saya. Jadi benar-benar laga yang sulit untuk dimainkan. Namun saya tetap senang bisa memainkan laga pertama saya untuk tim ini, ucap Hubner dalam rekaman yang dikirim oleh PSSI. Hubner memang hanya punya waktu singkat untuk persiapan menghadapi laga ini. Ia tak ikut pemusatan latihan sejak awal digelar. Hubner masih harus menjalani tugasnya di klub. Ia baru menyusul datang ke Turki tanpa banyak waktu latihan bersama dan akhirnya tampil lawan timnas Libya. Lini belakang timnas Indonesia dikabarkan akan lebih kuat untuk laga kedua uji coba melawan Libya pada 5 Januari 2024 nanti. Ini setelah hadirnya Erkan Bagot di dalam skuad coach Sintayong. Belum tampil dengan kekuatan terbaik, pelatih timnas Indonesia coach Sintayong juga melakukan rotasi ataupun eksperimen di sana-sini. Skuad Garuda pun digulung 0-4 oleh tim Afrika tersebut. Erkan Bagot sendiri belum bisa dimainkan di laga itu karena baru bergabung dengan rangkaian pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Selain Bagot, sejumlah pemain belakang juga absen dalam kekalahan telak timnas Indonesia ini, seperti Sandy Walsh yang juga baru gabung dengan skuad, seperti Sen Petinama yang harus juga ke Belanda untuk melihat kondisi ibunda yang sedang sakit. Alhasil, coach Sintayong menurunkan duet bek lokal seperti Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo di jantung pertahanan timnas Indonesia sebagai starter di laga kemarin. Untuk laga rematch ini, coach Sintayong bisa lega karena Bagot sudah hadir dalam tim dan bersedia. Bek berdarah Indonesia Inggris itu bisa menjadi pilihan karena rapuhnya pertahanan timnas Indonesia di laga pertama lawan timnas Libya
Libya. Elkan Bagot bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada Selasa 2 Januari 2024 malam di Turki. Karena itu, dia absen di laga pertama kontra Libya. Demikian keterangan resmi PSSI yang dikutip Rabu 3 Januari 2024. Pemain tengah milik FC Heerenveen, Tom Haye, diketahui sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan tersebut diposting di akun Instagram milik Erick Thohir pada Selasa 2 Januari 2024. Seperti yang diketahui, nama Tom Haye sudah menjadi perbincangan publik di tanah air. Pasalnya, Tom Haye sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Pemain 28 tahun tersebut memenuhi syarat membela timnas Indonesia karena adanya hubungan darah dengan Indonesia. Darah Indonesia dari Tom Haye berasal dari kakek dan neneknya. Nenek yang dikabarkan berasal dari Sulawesi Utara, Manado, yang terlihat dari nama lengkap yakni Tom Jan Marinos Haye. Sedangkan kakeknya dikabarkan berasal dari Jawa yaitu Solo. Setelah bersedia, Tom Haye berangkat ke Jakarta untuk mengurus keperluan untuk proses naturalisasi. Erick Thohir membicarakan banyak hal bersama pemain andalan SC Heerenveen tersebut. Salah satunya adalah soal komitmen saat nanti bisa membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI pun sangat senang dengan komitmen tinggi Tom Haye bersama skuad Garuda. Tom Haye sangat bersenang untuk menaikkan level sepak bola tanah air usai nanti resmi bermain bersama timnas Indonesia. Makan malam dengan Tom Haye yang baru menikmati tahun baru di Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Senang mendengar langsung komitmen dan semangat tinggi Tom Haye untuk bersama memajukan sepak bola Indonesia, lanjut Erick Thohir. Erick Thohir juga memiliki harapan usai makan malam bersama Tom Haye. Dirinya berharap agar Tom Haye bisa segera membela timnas Indonesia. Pada akhir postingannya, Erick Thohir juga menyinggung pakaian batik yang dikenakan oleh Tom Haye. Bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers, mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bisa membela timnas Indonesia meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Mees Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi oleh Coach Sintayong. Nama Mees Hilgers nyaris dinaturalisasi bersama Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Sen Patinama saat itu. Akan tetapi di tengah jalan, Mees Hilgers berubah pikiran. Bek berusia 22 tahun itu memutuskan menolak untuk dinaturalisasi. Setelah memutuskan batal untuk naturalisasi, Mees Hilgers semakin menanjak karirnya. Pasalnya, ia menjadi pilihan utama di tim reguler FC20. Kini bek berusia 22 tahun itu belak-belakan mengungkapkan alasannya batal membela timnas Indonesia meski sudah menjalani kontak dengan PSSI. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka PSSI, tetapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, ucap Mees Hilgers saat mewawancara dengan RTV Ors. Menurut Mees Hilgers, masih terlalu dini menentukan untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal itu karena dirinya masih ingin menembus skuad Belanda, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke Indonesia, tetapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, semua bisa terjadi, imbuh bek FC20 ini. Lebih lanjut, Mees Hilgers menegaskan akan fokus dengan perkembangan dirinya sendiri terlebih dahulu, terutama bersama FC20. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.